Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah saya sedang berada di bandara, baru saja mendarat ini di bandara Banjarmasin, sehingga mungkin suaranya agak terganggu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kesemangatan kita di dalam berbagi tentang apa yang perlu kita bagi bersama, terutama tentang hidup dan kehidupan. Dulurku semua, alhamdulillah kita seringkali menganggap diri kita hebat, sering menganggap diri kita luar biasa, sering menganggap diri kita seolah-olah di atas orang lain atau bahkan di atas segalanya. Padahal sebenarnya kita bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi atau untuk mengakomodasi justru adrenalin manusia untuk menjadi sesuatu atau seseorang yang luar biasa, yang hebat, yang paling ini, paling itu, dan lain sebagainya. Saya ingin berbagi dengan sampean begini dulu. Dalam tanda kutip ini ya, dalam tanda kutip, bisa nggak kita mengatakan ayo menjadi dalam kurung tangan Tuhan, jangan diwuk menjadi Tuhan ya, tapi menjadi tangan Tuhan. Maksudnya apa? Begini, seringkali kita itu digelitik, dirangsang oleh satu pemikiran manusia yang selalu ingin di atas, selalu ingin pokoknya disanjung tinggi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau orientasi negatif itu kita belokkan gini, menjadi Tuhan itu kan musyrik. Fir'aun misalnya ya, Fir'aun seorang raja yang kemudian menjadi Tuhan, mengaku menjadi Tuhan, itu kan karena dia merasa punya kuasa, punya pasukan yang luar biasa besar, punya kekayaan yang luar biasa besar, dan bahkan konon Fir'aun itu satu-satunya orang yang tidak pernah sakit sehingga merasa layak untuk menjadi Tuhan. Nah, menjadi Tuhan tadi itu sepertinya itu, meskipun banyak dari kita bukan Fir'aun atau tidak mengaku Fir'aun, tetapi bibit-bibit penyakit hati untuk seperti Fir'aun ini banyak. Kenapa? Karena kita sebenarnya juga dalam tanda kutip itu ingin dituhankan, nafsu kita minimal. Lah bagaimana agar orientasi negatif itu bisa kita belokkan kepada yang positif? Saya punya usul begini, ini ya, nanti bisa didiskusikan. Bagaimana? Ayo menjadi dalam tanda kutip tangan Tuhan. Begini, bagaimana kalau kita mengajak diri kita untuk mewakili Tuhan di dalam berbagai momen dan kesempatan, mewakili Tuhan dalam berbagai momen dan kesempatan. Nah, pertama adalah dengan cara misalnya begini. Allah kan berfirman, Allah itu ing tamsurkum yang surkumullah wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, dalam tanda kutip menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, ternyata ketika kita menolong sesama, kita memberi sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan, itu sama dengan menolong Allah. Jadi kita mewakili Allah untuk memberi kebutuhan ketika misalnya ini ada si Parjo berdoa sama Allah, ya Allah, kebutuhan saya ini tolong diberi ya Allah, tolong dicukupi ya Allah, tolong. Luar biasa, dia terjepit oleh hutang, dia harus membayar sekolah untuk anaknya dan seterusnya. Lalu dia berdoa sama Allah, kira-kira Allah apakah akan menurunkan kebutuhannya si Parjo itu dari langit judeng gitu, atau lewat tangan-tangan manusia yang dermawan? Nah, ini loh kesempatan kita untuk menjadi dalam tanda kutip tangan-tangan Tuhan, supaya kita tidak menjadi Tuhan.
supaya kita tidak ingin jadi Tuhan. Maka hanya sekedar sebagai jadi wakilnya Tuhan. Bagaimana? Ayo kita selalu mencari orang-orang yang membutuhkan, maka semampu kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu satu di antara bagaimana menjadi wakil Tuhan. Tuhan Maha Pemberi. Maka kalau kita kemudian gemar memberi, itu berarti sudah menjadi wakil Tuhan di satu sektor itu. Yang kedua, Tuhan itu Maha Pemaaf. Tuhan itu Maha Pemaaf. Kalau dalam Islam disebut Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pemaaf dan juga Maha Penyayang. Nah kalau begitu, kita ini sudah diperintah Allah untuk menjadi wakil Tuhan sebagai pemberi maaf. Wal afina 'anin nas, dan memberikan maaf kepada orang yang memang, bahkan orang yang tidak minta maaf itu loh, kita itu harus secara aktif memberi maaf. Gitu loh. Nah, berarti apa? Kita ini juga bisa menjadi dalam tanda kurung tangan Tuhan atau wakil Tuhan, bukan menjadi Tuhan loh ya. Menjadi dalam kurung wakil Tuhan untuk apa? Memberi maaf kepada sesama. Allah pemaaf, Allah Maha Pengampun. Maka kalau kita kemudian juga menjadi orang-orang yang gemar memaafkan, artinya tidak pernah punya dendam, mereka yang salah terhadap kita, baik dia minta maaf atau tidak minta maaf, kita selalu aktif untuk memberi maaf. Yes, that is, you will be representative of God. Kita akan menjadi wakil dari Tuhan. Yang ketiga, Miru, Allah itu Maha Baik. Allah itu Maha Penolong. Allah itu Maha Baik. Nah, Allah itu ya teman-teman, selalu memberi meskipun manusia tidak membalas budi. Saya ulangi, Allah selalu memberi meskipun manusia tidak membalas budi. Kita diberi udara yang selalu gratis, oksigen yang gratis. Ya diberi terus itu, oksigen yang gratis, kita diberi kesehatan yang gratis, meskipun seringkali kita tidak begitu mengabdi kepada Tuhan. Bahkan orang yang paling musyrik sekalipun, orang yang paling kafir sekalipun, tetap diberi Allah kesehatan. Lah, ini kebaikan Tuhan kepada manusia. Lalu Allah berfirman gini, ini yang ketiga, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsin, berbuat baiklah kamu kepada sesama, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Berarti kalau tadi Allah memberi kebaikan kepada kita, memberi udara, memberi kesehatan, memberi rezeki, memberi semuanya tanpa bahkan kita balas budi sekalipun, berarti kita diperintah Allah untuk berbaik kepada sesama meskipun orang itu tidak membalas budi baik kita, meskipun orang itu tidak berterima kasih kepada kita. Saya tadi itu dari rumah sama anak-anak saya diantar ke bandara. Kemudian ada satu pertanyaan dari anak saya, Bi, apa kita juga tetap memberi meskipun dia setelah kita beri tidak berterima kasih? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak berharap ucapan terima kasih. Kenapa? Karena kita adalah wakil-wakil Tuhan. Tuhan itu maha segalanya, sehingga meskipun tidak mendapat terima kasih, tidak mendapat syukur manusia, ya Tuhan tetap aja memberi. Nah, kita diminta oleh Tuhan, oleh Allah untuk sebaik itu kepada sesama. Sulit? Ya jelas loh, hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin merek jelek-jelek gitu ya nggak perlu sulit-sulit. Kita diperintah itu ya. Jadi dalam surat Al-Qasas itu ada perintah untuk apa? Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau kepada sesamamu sebagaimana Allah atau Tuhan berbuat baik kepada kita. Jadi standarnya bukan standar kita. Standar siapa? Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Tuhan berbuat baik kepada engkau. Yang keempat ini tuh, posisi Tuhan yang maha memberi. Lalu kita diminta Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan pemberi. Kita kalau mampu ini, enak mana sih? Posisi diberi apa posisi memberi? Nah, ini kan Mas Puji yang lagi ngikuti saya. Enak mana sampean, posisi memberi apa posisi diberi? Memberi loh. Posisi diberi seenak apapun itu tetap posisi di bawah. Nggak enak. Ya kalau gitu, kalau kita sedang mampu, kenapa kita tidak mengambil kesempatan untuk mengambil posisi memberi?
seenak-enaknya posisi diberi, tetap lebih enak posisi memberi. Gitu? Itu makanya Nabi bersabda, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Apa? Tangan di atas atau tangan pemberi itu lebih baik daripada tangan di bawah atau tangan meminta. Lebih baik itu bisa dalam hal derajat di sisi Tuhan, dalam hal secara psikologis, dalam hal apapun. Kalau gitu kita harusnya terangsang, terstimulasi untuk itu. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, gini. Menurut saya yang keenam adalah bagaimana dalam surat Al-Kahfi itu dijelaskan gini, kalau kamu ingin ketemu Tuhan, kata gitu, kalau kamu ingin ketemu Tuhan, ketemu dengan ridho dan ampunan Tuhan, dalam arti orang yang ingin bertemu Tuhan, yaitu kalau kita ingin kamangkana yarju liqa'a rabbi, yarju itu bukan hanya ingin ya, tapi benar-benar berharap, ambisi dalam konteks positif. Barang siapa kamangkana yarju liqa'a rabbi, ingin bertemu dengan Tuhan, maka falyamal amalan sholihan, maka dia beramalah dengan amal yang baik. Kalau gitu bagaimana? Untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyatu dengan Tuhan, maka kita diperintah untuk falyamal amalan sholihan, beramal baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan tidak menyekutukan Tuhan dengan satu apapun. Maka yang keenam itu menjadi wakil Tuhan, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, syaratnya jelas. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbi, karena siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholih, maka beramal amal yang baik. Yang terakhir, yang ketujuh, jika kita ingin menjadi wakil Tuhan, yang ketujuh adalah dengan cara Allah itu maha pemberi petunjuk, maha pemberi hidayah, maha pemberi jalan. Maka dulur, kita pun bisa menjadi wakil Tuhan dengan cara apa? Ayo kita berdakwah, ayo kita memberi petunjuk kepada apa? Diri kita pertama, yang kedua kepada keluarga kita, lalu kepada sesama kerabat kita. Sebarkan apa yang menurut Allah baik, sebarkan apa yang menurut kita baik. Satu di antara yang sedang saya lakukan ini hanya ikhtiar saja, gitu. Mendarat ternyata pas jam 6:30, bisa ini kita berbagi, gitu. Sekedarnya aja, semampu kita. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Berdakwalah, meskipun walau ayat, gitu. Walau ayat, meskipun hanya satu ayat. Jadi balighu ani, kata Nabi, balighu ani, sampaikan kebenaran yang aku ajarkan kepadamu ini, walau ayat, meskipun hanya satu ayat. Nah, ini adalah konteks bagaimana kita mengajak kepada sesama kita, menolong sesama kita dalam konteks hidayah dengan cara memberi petunjuk, memberikan tawaran hidayah, memberikan tawaran jalan kebenaran. Apa maksudnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Itu satu di antara tugas kita sebagai wakil Tuhan di bumi, yakni apa? Tuhan Maha Pemberi hidayah, kita pun ayo dengan cara memberi hidayah kepada sesama semampu kita, tentu dengan memberi hidayah, memberi contoh teladan baik diri kita, keluarga dan umat. Itu tujuan dulur yang bisa saya sampaikan. Menjadi wakil-wakil Tuhan, menjadi tangan-tangan Tuhan, baik di dalam memberi maaf, dalam memberi bantuan, di dalam memberi pertolongan, di dalam memberi petunjuk, mengajak kepada kebenaran dan seterusnya. Saya rasa itu kajian kita di tengah perjalanan. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Dimanapun dulur-dulur berada, tetap jaga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.